Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini kita akan diskusi tentang J1000 Programming Simulator dari Yaskawa. Ya, setelah sebelumnya kita juga belajar tentang V1000 Programming Simulator. Hari ini kita akan belajar untuk inverter versi satunya atau simulator versi satunya. Nah, dengan menggunakan J1000 Programming Simulator ini kita dapat belajar untuk pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter tanpa harus memiliki inverter dan motor listriknya. Jadi kita bisa mengatur parameter sekaligus nanti bisa mensimulasikan pengendalian motor AC 3 pas untuk menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan, memberikan akselerasi dan deselerasi tanpa harus memiliki hardware-nya secara real, gitu ya. Nah, kita akan membuka software-nya. Di sini saya akan ambilkan dari ini adalah software-nya, J1000 Programming Simulator. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini saya perbesar tampilan awalnya. Jadi ini adalah tampilan simulator, yang programming simulator yang digunakan untuk mensimulasikan pengendalian motor AC 3 pas dengan inverter J1000 atau J1000. Nah, fiturnya hampir sama dengan yang V1000. Versi lebih komplitnya ada yang di V1000. Jadi ini adalah versi yang lebih basic, lebih dasar dari programming simulator. Jadi di sini ada tampilan panelnya, kemudian ada powernya. Di sini ada untuk pemilihan baik yang sinking source atau tegangan arus yang masuk ke dalam digital input nantinya. Terus kemudian ini adalah analog inputnya, terus kemudian motor bebannya, dan terakhir yang ada di sini ini adalah untuk mensimulasikan putaran motor. Nah, ini adalah digital inputnya yang ada. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana menjalankan, menghentikan, membalik arah putaran, mengatur kecepatan, memberikan akselerasi, deselerasi, baik secara lokal maupun secara eksternal. Nah, kalau untuk mempermudah, di sini sudah ada manualnya, ya, sudah ada manualnya. Jadi manual ini akan sangat membantu nanti untuk kita bisa memanfaatkan dengan baik inverter yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah Yaskawa J1000. Terus untuk prosedurnya yang singkat, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk inverter simulator yang ada di sini, kita tidak perlu untuk wiring, baik wiring power maupun wiring motor, juga wiring digital inputnya. Ya, kita tidak perlu wiring itu karena sudah diwiringkan. Ya, ini adalah wiring untuk digital inputnya, analog inputnya nanti yang digunakan untuk mengendalikan atau mengatur frekuensinya. Ini adalah parameter-parameter yang inti yang biasa digunakan. Oke, mari kita mulai. Jadi kalau kita ingin memulai mengendalikan motornya, maka kita hidupkan dulu ini main powernya. Kemudian untuk mengatur secara lokal, maka di sini ada tombol. Kalau ini saya klik, maka indikatornya akan menyala. Artinya di sini pengaturannya secara lokal. Jadi nanti kalau lokal artinya kita menjalankan dari tombol yang ada di panel inverter. Sedangkan kalau ini saya klik, maka kita akan menjalankan dari tombol yang ada di luar yang terhubung ke digital input kita. Oke, kita akan mengatur secara lokal dulu. Ini saya klik. Nah, ini frekuensinya yang perlu diatur. Nah, untuk mengatur frekuensi kita tekan enter sampai ini berkedip, maka kemudian kita atur frekuensinya misalnya 30 Hz gitu ya, atau
mungkin di sini 50 Hz ya. Kemudian saya enter, oke. Maka kalau saya jalankan, motor akan berputar di sini dengan RPM 1500. Ya, 1500 RPM. Nah, untuk yang ada di sini tentunya kalau kita ubah frekuensinya, misalnya dari 50 saya ubah menjadi 30, saya enter, maka dia kecepatannya akan berubah. Jadi memang untuk motor AC 3 pas di sini fungsi dari inverter adalah untuk mengatur frekuensi salah satunya. Di mana kita tahu motor AC 3 pas ini kecepatannya akan berubah jika frekuensinya diubah. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi kecepatannya. Nah, kemudian kalau kita ingin membalik arah putaran, kita tekan panah atas di sini. Di sini tertampil forward, kita enter. Nah, kemudian kalau kita tekan panah atas lagi, ini akan berubah menjadi reverse, maka arah putarannya akan terbalik. Ya, di sini tandanya minus, warnanya biru. Tadi kalau forward warnanya merah. Nah, RPM-nya 900. Di sini tentunya kenapa 900? Karena kita di sini oke. Kalau forward ya, kalau kemudian ini oke. Saya ubah lagi ke 50 dulu supaya di sini 1500. Tadi kalau forward di sini ya kita enter, kita reverse untuk membalik. Oke, maka di sini terbalik. Nah, di sini tadi saya ingin menjelaskan tentang akselerasi. Jadi di sini akselerasinya defaultnya adalah 10 detik, sorry. Jadi untuk mencapai kecepatan maksimal itu dia butuh waktu 10 detik. Ini saya ubah ke forward lagi, kemudian saya enter. Nah, maka sekarang di sini dia akan berputar forward dengan 1500 RPM. Nah, kenapa 1500? Di sini ini asumsinya adalah kecepatan sinkron, di mana kecepatan itu adalah 120 dikalikan frekuensi dibagi dengan jumlah pole. Ini jumlah pole-nya adalah 4, frekuensinya 50, maka ketemu 1500. Kita stop. Jadi tadi kita sudah bisa membalik arah putaran, bisa menjalankan, membalik arah putaran, menghentikan gitu ya, sekaligus mengatur kecepatan. Nah, bagaimana kalau kita akselerasinya kita ubah, maka kita harus merubah parameternya. Maka di sini panah bawah muncul par, kita enter di sini, kita nanti akan kita lihat information yang ada di sini kalau saya naikkan. Nah, maka C101 ini adalah acceleration time. Maka kalau kita ini ubah, ini Anda lihat 10 detik ya. Kalau kita ubah misalnya menjadi 1 detik ya. Nah, untuk akselerasinya 1 detik. Kemudian untuk deselerasinya, ini deselerasi, ini diubah juga 1 detik. Ini saya turunkan, kemudian saya geser, saya naikkan 1 detik. Oke. Nah, maka di sini nanti kalau saya tekan run, dia butuh waktu 1 detik untuk mencapai kecepatan maksimal. Kalau saya tekan di sini untuk reverse-nya, maka dia butuh 1 detik untuk mencapai kecepatan maksimal pada arah yang berkebalikan. Saya balik lagi, dia akan berubah jauh lebih cepat. Ya, tentunya kita bisa mengatur di situ sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini kalau saya naikkan frekuensinya, saya enter. Ya, saya enter di sini, misalnya 60, 70 ya, misalnya gitu ya, 80, 90, saya enter. Ya.
Nah, kenapa dia tidak bisa berubah gitu ya? Kenapa kalau ini kemudian saya naikkan 60, saya enter. Nah, dia berubah jadi 1800. Jadi kita di sini ada setting maksimalnya, frekuensinya kita bisa setting maksimalnya adalah 60 defaultnya. Ya, kita bisa lihat di parameternya. Tadi ini saya klik di sini. Anda lihat di sini, sebentar saya escape dulu, saya stop dulu. Bagaimana caranya men-setting frekuensi maksimalnya? Maka kita masuk ke parameter, kita enter, kemudian kita menuju ke E. Nah, E, oke, kemudian dari E di sini E101 kita menuju ke E1. Nah, ini E104 itu maksimum output frekuensi, E106 adalah base frekuensi, kita enter, base frekuensinya kita turunkan jadi 50, terus kemudian 04-nya yang tadi maksimum frekuensi, kita turunkan juga menjadi 50, gitu ya. Oke. Nah, maka kalau yang ada di sini frekuensinya akan berubah, kita ubah menjadi 50 di sini. Maksimalnya adalah 50. Ya, kita run, maka ini 1500. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 60, kita enter. Ya, di sini tetap 1500 menunjukkan 50 karena apa? Maksimalnya adalah 50. Ya, maksimalnya adalah 50. Jadi kita bisa setting frekuensi maksimalnya tadi 50 Hz. Nah, ini untuk secara lokal. Bagaimana kalau secara eksternal? Maka lokal remote-nya ini saya tekan, maka di sini sudah tidak menyala. Nah, di sini kemudian kita atur parameternya. Kita enter, kita menuju B101, itu adalah frekuensi reference. Nah, kita langsung akan menggunakan frekuensi reference dari analog input di sini. Maka B101 harus kita isi 1. Nah, di sini defaultnya adalah 1, maka sudah analog input. Kalau nanti ini kita ubah 0, maka nanti secara lokal mengatur seperti sebelumnya. Nah, ini kita set 1, kita enter. Kemudian B102-nya itu untuk menjalankan, maka kalau kita isi 0 itu adalah secara lokal dari sini, kalau kita isi 1 menggunakan digital input yang ada di sini. Maka ini kita isi 1, defaultnya sudah 1, maka nanti kalau ini saya enter, oke, saya escape. Nah, di sini kalau saya putar ini, maka frekuensinya di situ akan berubah. Nah, kalau saya maksimal, ini menjadi 50. Kenapa? Karena kita setting tadi base frekuensi sama frekuensi maksimal kita adalah 50. Ya, maka kalau di sini saya jalankan S1, klik, maka dia akan berputar forward 1500. Kalau ini saya matikan, maka dia akan berhenti. Kalau ini saya yang S2, maka dia akan berjalan reverse. Kalau ini saya matikan, dia akan berhenti. Oke, demikian bagaimana kita mengatur atau mengendalikan motor listrik dengan menggunakan inverter. Dalam hal ini kita menggunakan inverter Yaskawa J1000, dan untuk belajarnya tadi ini kita menggunakan J1000 atau J1000 programming simulator yang nantinya sama persis dengan pengaturan kalau kita menggunakan inverter J1000 atau J1000 secara real. Nah, dengan menggunakan J1000 programming simulator ini kita dapat belajar dengan lebih mudah untuk pengendalian motor AC 3 pas. Ya, kita bisa setting parameternya sekaligus bisa mensimulasikan sebelum nantinya kita akan menggunakan itu secara real. Nah, di sini kalau kita ubah, frekuensinya akan berubah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.